Oke, nah sebelum pertanyaan yang hot-hot dimulai, saya mau Ko Irwan sama Rahayu itu kenalan dulu. Sharing dulu apa sih latar belakang Koko dan Rahayu sebelum join di Business Tech Quiz. Saya mulai dari Rahayu dulu ya. Hai semua, Hai. sehat? Mantul ini. Nama saya Rahayu. Saya seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Oke, jadi anaknya 3 aja ya? Iya. Nggak berencana nambah lagi ya? Enggak, Oh, enggak. disuruh nguras pantai cermin pun mending nguras pantai cermin. Betul juga. Oke, Ko Irwan. Baik, nama saya Irwan, teman-teman. Latar belakang saya adalah seorang mantan karyawan, tapi sekarang udah berdiri sendiri, maksudnya udah jadi konsultan tentang perpajakan. Oke, thank you. Jadi Ko Irwan itu mantan karyawan swasta dan sekarang sudah menjadi seorang konsultan pajak. Buat yang mau lapor-lapor pajak boleh kontak Ko Irwan. Nah, tadi Rahayu itu kan seorang ibu rumah tangga ya. Jadi apa sih yang memotivasi Rahayu untuk memulai bisnis asuransi? Awalnya menggeletar, Cok. Aduh, janganlah. Awalnya saya dikenalin sama leader saya, Ci Susanti. Tepuk tangan dulu untuk leaderku yang hebat ini, leaderku terkasih ini. Terus saya pertamanya kan saya ini jualan ya. Saya lihat di postingan Ci Susan, dia sering kayak gini lah, kegiatan gini. Jadi saya tanya, Cici di asuransi ya? Iya, dia bilang. Ya udah, makanya saya join sama Ci Ain. Oh, berarti diajak dulu di Iya. kegiatan, kemudian akhirnya join. Iya. Karena suka sama postingan aktivitasnya. Iya, Susanti. betul. Jadi mulai hari ini kita ada aktivitas apa, boleh kita share ya. Biar menarik perhatian teman-teman dan orang-orang di sekitar kita. Oke, nah, Ko Irwan ini kan seorang konsultan pajak. Apa sih yang membuat Ko Irwan tertarik untuk menekuni bisnis asuransi? Baik, awalnya saya jadi masalah dulu. Dokter kan asal impact yang tahu ke rumah berburu, karena kami saudara. Jadi anak saya pas itu 1 bulan masuk polis kesehatan sama dokter. Habis itu kemudian dokter setelah itu menawarkan jadi agent asuransi. Jadi ya saya coba masuklah jadi agent, karena saya kan jadi agent kan bisa menambah penghasilan passive income sebagai income agent. Itu aja sih. Passive income-nya gimana maksudnya? Passive income ini ya, jika kalau saya sekarang bekerja, kalau sudah tua tidak bekerja kan penghasilan saya terstop, nggak bisa berlanjut. Tapi kalau seorang agent kan, kalau kita punya agent sebagai leader, punya agent bawah kan, mereka kalau prospek terus kita tetap ada di passive masa depan kan, jadi kita bisa. Oh, oke. Jadi kalau konsultan pajak itu ketika Koko sudah pensiun, maka nggak ada bisa dilanjutkan lagi ya. Oh iya, benar juga. Oke, nah kemudian Rahayu, bagaimana bisnis ini membantu kamu lebih mandiri secara finansial? Pertama, aku mau ngucapin terima kasih sama Tuhan. Udah memberi aku jalan untuk aku jadi agen asuransi di Sequis. Setelah aku jadi agen di Sequis, finansial aku jauh lebih baik ya. Aku bisa beli beberapa polis untuk anak saya dan suami saya dari hasil komisi yang saya dapat sebagai agen asuransi di Sequis. Keren kali ya, komisinya bisa masukin proteksi buat suami dan anak-anaknya. Mantap sekali. Oke. Nah kemudian Ko Irwan, apa sih pelajaran terbesar yang Ko Irwan pelajari semenjak memadukan 2 bisnis ini sebagai konsultan pajak dan juga pebisnis asuransi? Iya, saya lihat kedua bidang ini saling berkaitan ya, antara perencanaan keuangan dan perencanaan perpajakan. Jadi kalau sama-sama ditekuni, ibaratnya seperti menyelam sambil minum air, bisa dua penghasilan kita dapat. Jadi ada yang kita edukasi keuangan sama edukasi
harus berpacaran sama nasabah. Jadi itu bisa menambah income kita. Oh iya, oke, berarti yang satu konsultan pajak, yang satu lagi berarti nasabah-nasabah berpajakan juga ada buku edukasi ya tentang asuransi ya. Oke, keren sekali Bu. Nah kemudian Rahayu, kan sudah capai Mega Conference Bogor, aplaus dulu buat Rahayu. Keren ya, udah capai. Nah, apa sih tips dan trik prosesnya kamu mencapai Mega Conference Bogor itu dengan mudah dan cepat? Nah, ketika leader dan VP saya memberitahu saya ada kontes Bogor ini, saya langsung berpikir bahwasanya saya pasti bisa capai kontes ini. Kenapa mikirnya pasti bisa capai Rahayu? Karena dia hanya berdasarkan FYAP, terus kontesnya ini selama 4 bulan. Gitu. Oh, karena FYAP dan selama 4 bulan. Iya. Jadi apa yang kamu lakukan setelah PD ini pasti bisa capai? Ya, saya ini cari nasabah, terus dapat dari leader saya, VP saya, teman-teman saya, memberi saya semangat, motivasi. Jadi saya makin semangat gitu. Oh, berarti setelah mendengar kontes ini Rahayu fokus jual, ya ada produk baru, Sofai. Itu saya langsung memperkenalkan produk ini sama nasabah-nasabah lama saya sama calon nasabah baru saya. Oh ya, keren ya. Pas pula lagi ada promo diskon 10%. Kontes inilah yang membawa saya capai ke kontes Bogor ini. Berarti Sofi Infinity lah yang membawa Iya, Rahayu mencapai Mega Conference Bogor. Oke, applause buat Rahayu yang mencapainya. Nah, kemudian Ko Iwan, apa sih tips dan trik prosesnya Ko Iwan dalam merekrut sehingga meraih promosi EVP di tahun 2025 ini? Dari awal sebenarnya saya sudah target EVP. Jadi tetap konsisten, jalani aktivitas sebagai agent sambil menjualan dan rekrut. Terus saya juga dibantu oleh kasih pantauan, kurang berapa, jadi saya kerja terus sampai target saya. Oh, berarti dari awal itu goalnya memang untuk promosi ke EVP, kemudian untuk pantauan juga dibantu sama Dr. Sonto ya. Kemudian termasuk dalam merekrut juga semua aktivitas jual merekrut. Oke, sampai akhirnya tercapai juga ya. Oke, mantap tuh. Nah, apa sih pesan dari Ko Irwan dan Rahayu buat teman-teman semua yang hadir hari ini? Saya mau Ko Irwan dulu yang mulai. Oke, teman-teman, sebagai agent asuransi peluangnya ini besar bagi kita, bisnis yang bagus. Jadi marilah kita semua jalani, walaupun banyak kita boleh siapa, kita boleh jadi asuransi, ya, karena ini sangat membantu keuangan kita. Nah, jadi saya harap teman-teman ya tetap semangat, mari kita bersama sukses bersama leader bersama membuat mencapai kita. Itu aja. Intinya mesti punya goal dan fokus sama konsisten ke aktivitas kedua itu ya Bu ya. Oke, nah kemudian Rahayu. Kok ketawa sih? Ketawa, ayo mulai. Senyum loh. Senyum. Boleh sambil nyanyi? Boleh. Dia pesannya mau pakai lagu, mau nyanyi dia. Ya, nyanyi dulu kita ya, kan udah ngantuk kan? Nggak apa-apa ya, aku hobinya nyanyi soalnya. Bila esok nanti kau sudah lebih baik, jangan lupakan masa-masa sulitmu. Ceritakan kembali pada dunia caramu mengubah keluh jadi senyuman. Semangat semua, kita semua yang ada di sini capai ke Bogor ya. Semangat. Oke, thank you.